I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Novia Yolanda Putri dengan NIM 2130304036 dan Nuri Rahma Kurnia dengan NIM 2130304038. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi literasi informasi mengenai bahan pustaka cetak dan elektronik serta layanan perpustakaan. Bahan pustaka adalah semua hasil karya tulis, baik itu karya cetak sampai karya rekaman. Bahan pustaka berupa terbitan buku berkala, surat kabar dan majalah, dan bahan audiovisual seperti audio kaset, video, slide, CD-ROM, dan lain-lain. Bahan pustaka dapat berupa monograf, monograf berseri, seri monograf, dan serial atau majalah. Selain dalam bentuk rekaman dan teks, masih ada bentuk lainnya seperti e-book, laporan penelitian, jurnal, dan juga termasuk ke dalam bahan pustaka. Selanjutnya adalah jenis-jenis bahan pustaka cetak. Yang pertama adalah buku, di mana buku adalah bahan perpustakaan yang merupakan suatu kesatuan utuh yang paling utama terdapat dalam koleksi perpustakaan. Yang kedua yaitu buku ajar, adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, seperti buku-buku yang dijadikan pegangan atau pedoman oleh guru, dosen, pelatih, penatar, dan biasanya di dalam buku ajar ditemui banyak kutipan-kutipan teknik. Yang ketiga yaitu buku pegangan, di mana buku pegangan adalah sebuah buku yang berisi subjek tertentu mengenai suatu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memberikan petunjuk dalam prakteknya. Yang keempat adalah kamus. Kamus adalah sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya, ucapannya, ejaannya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ensiklopedia. Ensiklopedia merupakan kumpulan penjelasan kata-kata yang berisi informasi secara luas, lengkap, dan disusun berdasarkan huruf dan dicetak ke dalam buku. Selanjutnya adalah almanak, di mana almanak adalah suatu buku yang digunakan sebagai acuan melihat informasi tentang daftar hadir, daftar minggu, daftar bulanan, peristiwa, dan hari-hari penting dalam setahun atau tahun-tahun tertentu. Selanjutnya yang ketujuh ada direktori. Direktori adalah sebuah buku yang berisikan acuan atau petunjuk praktis dalam menemukan alamat, nomor telepon, atau keterangan lain tentang seorang atau suatu instansi. Selanjutnya adalah indeks, adalah buku yang memuat informasi mengenai halaman di mana terdapat masing-masing kata atau di dalamnya yang berjilid banyak. Selanjutnya adalah abstrak, merupakan sebuah buku yang memuat lembaran dari karangan. Biasanya buku abstrak diterbitkan berdasarkan subjek tertentu. Selanjutnya adalah jurnal, di mana jurnal merupakan buku yang berisikan tulisan atau karangan ilmiah atau uraian ilmiah tentang suatu subjek atau suatu bidang tertentu. Umpamanya jurnal psikologi, jurnal pendidikan, dan lain-lain. Lalu juga ada majalah, yang merupakan media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Lalu yang ke-12 ada surat kabar. Surat kabar merupakan lembaran-lembaran yang berisikan berita atau kabar-kabar tentang kejadian dari hari ke hari, berapa hari kemarin, opini tentang seseorang, dan lain-lain. Selanjutnya ada juga jenis-jenis bahan pustaka elektronik. Yang pertama ada kaset audio, di mana kaset audio adalah alat perekam suara yang merekam dan memutar suara yang biasanya menggunakan pita magnetik untuk penyimpanannya. Yang kedua ada CD-ROM yang merupakan sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok dan berfungsi untuk membaca data dari CD. Selanjutnya ada jurnal elektronik atau e-jurnal yang merupakan representasi dari jurnal sederhana menjadi jurnal elektronik. Lalu ada e-book yang merupakan versi elektronik dari sebuah buku cetak. Selanjutnya juga ada DVD dan film. Baik, hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nuri Rahma Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nuri Rahma Kurnia dengan NIM 2130304038. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai layanan perpustakaan.
Sebelumnya kita tuh harus mengetahui apa itu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan merupakan fasilitas dan aktivitas perpustakaan dalam memberikan jasa kepada pengguna perpustakaan atau pemustaka, khususnya kepada anggota perpustakaan. Jumlah jenis atau macam layanan perpustakaan sebenarnya cukup banyak. Semua layanan tersebut penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi tenaga perpustakaan dan kebutuhan penggunanya. Selanjutnya yaitu sistem layanan perpustakaan. Yang pertama yaitu sistem layanan terbuka atau open access. Dalam sistem layanan terbuka, perpustakaan memberikan kebebasan kepada pengunjungnya untuk dapat masuk dan memilih sendiri koleksi yang diinginkannya dari rak. Yang kedua yaitu sistem layanan tertutup atau closed access. Layanan tertutup ini memiliki arti pemustaka tidak boleh langsung mengambil koleksi bahan pustaka yang diinginkannya di rak, tetapi harus melalui petugas perpustakaan. Pemustaka dapat memilih koleksi bahan pustaka yang diinginkannya melalui katalog yang disediakan. Selanjutnya yaitu jenis layanan perpustakaan. Yang A yaitu layanan orientasi perpustakaan, B layanan sirkulasi atau layanan peminjaman dan pengembalian bahan koleksi, C layanan referensi, D layanan deposit, E layanan reserve book atau buku tandon, F layanan koleksi AVA atau audio visual aids, G layanan khusus, H layanan informasi, I layanan penelusuran pustaka, J layanan pembuatan indeks, abstrak, dan bibliografi, K layanan terjemahan, dan yang terakhir yaitu layanan perpustakaan keliling. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor pendukung layanan perpustakaan. Yang pertama yaitu koleksi atau bahan pustaka, yang kedua user atau pengguna, yang ketiga staf atau pemustaka, yang keempat fasilitas, yang kelima dana atau anggaran atau budget, yang terakhir yaitu manajemen. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.